Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bertemu kembali dalam perkuliahan kita. Pada hari ini kita akan diskusikan bagaimana cara menginstal WordPress secara offline. Seperti yang sudah kita diskusikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa beberapa hal yang harus kita persiapkan sebelum menggunakan WordPress ini, di antaranya yang pertama kita butuh SMPP ya, sebagai web hosting ataupun web server yang digunakan untuk menyimpan web, dan ini diharapkan sudah teman-teman install pada laptopnya masing-masing. Kalaupun belum, silakan bisa di-download, silakan di searching di Google SMPP, kemudian di-download dan di-install. Kemudian WordPress sama, ini juga harus kita install. Silakan teman-teman download di internet ya, searching di Google WordPress, download WordPress. Di minggu kemarin kita sudah diskusikan tampilan halaman resminya untuk menginstal ataupun mendownload WordPress ya. Kemudian Chrome ataupun Mozilla ini sudah pasti ada di laptop masing-masing. Kemudian domain sebagai nama web serta nanti ada database. Nah, jadi beberapa tools ini diharapkan sudah teman-teman install ataupun sudah teman-teman siapkan di laptopnya masing-masing. Nah, lanjut kita lakukan saja proses instalasi WordPress, di mana pada laptop saya sudah terinstall semua kebutuhan. Jadi yang pertama kemarin sudah diskusikan bahwa setelah kita download WordPress, nah tampilannya seperti ini ya, dalam bentuk GIF, ini kita ekstrak dan ini disimpan di SMPP. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman sudah download, ada di file ataupun ada di drive download, ini dipindahkan ke SMPP, di mana SMPP itu biasanya kita install di C, ya, kemudian SMPP, kemudian folder htdocs, dan kita letakkan di sini. Nah, sebagai contoh ini ya, ini hasil downloadan saya, dan ini kita ekstrak. Ya, kita ekstrak dengan cara klik kanan, kemudian pilih extract all, ya, ataupun bisa dari sini dimunculkan extract all ataupun extra here. Nah, jadi di extra here. Nah, jadi nanti setelah hasil ekstrakannya, tampilan foldernya seperti ini, tidak lagi dalam bentuk zip ataupun tidak lagi dikunci ya, ataupun ada gambar seperti resleting ya. Nah, ini hasilnya seperti ini, hasil ekstrakannya. Dan pastikan nanti WordPress yang teman-teman gunakan adalah WordPress yang ada di dalam folder yang sudah diekstrak tadi. Jadi bukan di yang WordPress 63-nya ya, tetapi di dalam folder WordPress 63 ini ada WordPress, ini yang kita ambil. Ini kita keluarkan. Ini kita copy saja, atau mau di-cut silakan. Ini dikeluarkan dari folder WordPress 631. Jadi misalkan saya keluarkan di sini ya. Kita copy untuk sebagai backupan nanti kalau seandainya ada yang salah. Jadi dikeluarkan dari folder WordPress 631. Nah, nanti kalau seandainya punya teman-teman pada saat di-download itu sudah dalam bentuk folder namanya WordPress biasa, ya, ketika diklik tampilannya seperti ini. Ya, isi dari foldernya seperti ini. Jadi jika misalkan tadi masih dalam bentuk yang pertama ya, kita buka foldernya, kemudian ada folder lagi di dalamnya. Nah, jadi folder WordPress yang di dalamnya ini yang nanti kita keluarkan. Jadi hasilnya seperti ini ya. Ini yang sudah kita keluarkan dengan nama WordPress. Nah, jadi nama WordPress ini kita rename, disesuaikan dengan nama domain web kita. Tadi disebutkan bahwa kita butuh yang namanya nama web ya, nama web ataupun domain, ini kita ganti, kita rename ya. Kita rename dengan nama misalkan kelas matematikaku atau kelas matematika. Nah, ini penamaan domain silakan bebas apa saja nantinya ya, disesuaikan dengan kebutuhan konten dari teman-teman. Ya, sebagai contoh untuk kelas ini kita namain dengan nama domainnya adalah kelas matematikaku. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil mendownload
ya, dan menyimpan file WordPress di dalam folder SMPP kita atau di dalam hosting SMPP kita. Langkah selanjutnya adalah tadi disebutkan bahwa kita butuh database. Ya, database ini nanti yang digunakan untuk menyimpan semua data-data di dalam WordPress kita atau di dalam web kita. Ya, untuk pembuatan database ini kita bisa lakukan di browser ya. Jadi browser yang digunakan itu silakan bisa teman-teman pakai Chrome ataupun pakai Mozilla. Ya, tapi sebelum dibuka, ini kita harus aktifkan dulu atau kita jalankan terlebih dahulu SMPP Control Panel. Nah, jadi ini SMPP Control Panel ada di mana? Jadi setelah tadi teman-teman instalkan SMPP, ini SMPP Control Panelnya ada ya. Jadi ini kita jalankan, kita running, kita buka ya. Kita buka, nah tampilannya seperti ini dan ini dijalankan. Nah, ini saya stop dulu ya. Jadi nanti tampilannya seperti ini teman-teman jalankan dengan cara klik start pada bagian Apache dan klik start pada bagian MySQL. Jadi dipastikan Apache dan MySQL-nya sudah dalam kondisi running ya untuk mengaktifkan ataupun menggunakan SMPP-nya nanti. Jadi nah, setelah SMPP-nya tadi berjalan, langkah selanjutnya adalah kita bikin database ya, bikin database-nya dengan cara buka di browser, kemudian ketikkan localhost. Ya. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi, buka di browser, ketikkan localhost pada bagian URL, kemudian ketikkan atau klik pada bagian PHP My Admin ya. Jadi diklik pada bagian PHP My Admin. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah halaman untuk membuat database. Tadi disampaikan di awal bahwa kita juga butuh database untuk penyimpanan data-data di dalam CMS kita ataupun di dalam WordPress di web kita nanti. Nah, jadi untuk pembuatan database-nya ada di sini. Ya, jadi sekali lagi caranya adalah dijalankan terlebih dahulu SMPP Control Panel-nya pada bagian Apache dan MySQL-nya dipastikan running. Kemudian buka browser, ketikkan localhost, kemudian pilih menu PHP My Admin. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita bikin database dengan cara klik new ya. Kemudian di sini ada database name, ketikkan nama database-nya. Nah, untuk nama database ini bebas apa aja, tapi teman-teman harus pastikan mengingat nama database tersebut. Misalkan nama database-nya kita bikin DB, kemudian underscore ya, kelas matematika. Nah, jadi ini disesuaikan saja dengan nama domainnya agar mempermudah kita mengingat. Ya, atau mau DB langsung ya, kelas matematika juga boleh. Nah, jadi ini silakan sekali lagi untuk nama database-nya juga bebas, tetapi diupayakan sebaiknya ini disamakan dengan nama domain agar mempermudah kita mengingatnya. Setelah selesai kita klik create. Nah, sampai di sini kita sudah selesai membuat database baru ya. Jadi di samping ini sudah ada database kita ya dengan nama DB kelas matematika. Langkah selanjutnya adalah kita masuk ke dalam WordPress kita ya, halaman WordPress kita. Ya, jadi ini buka tab baru. Ya, kita ketikkan localhost, kemudian slash nama domain tadi. Jadi tadi nama domainnya mungkin teman-teman bikin beda dengan saya ya, atau ada yang mungkin sama. Jadi disesuaikan ya. Tadi kita bikin nama domainnya adalah kelas matematika. Jadi localhost slash kelas matematika. Ini tunggu sampai prosesnya selesai. Tergantung dari laptop masing-masing ya. Ada yang cepat, ada yang mungkin menunggu. Nah, sampai di sini nanti halamannya muncul seperti ini ya. Di sini kita diminta biasanya ada yang muncul diminta terlebih dahulu untuk menentukan bahasa.
atau ada yang langsung nanti masuk ke halaman selanjutnya. Jadi sama aja ya. Kalau misalkan di saya ini muncul, kita diminta untuk memilih bahasa. Ya. Nanti jika teman-teman beberapa masuk ke halaman selanjutnya tanpa memilih bahasa terlebih dahulu, itu tidak jadi masalah. Nanti pengaturan bahasa bisa kita atur pada bagian halaman admin dari WordPress. Nah, saya contohkan saja kalau misalkan bahasanya adalah bahasa Inggris, atau nanti teman-teman bisa ganti bahasa Indonesia, disesuaikan saja. Ini ada, tinggal pilih ya. Bisa bahasa Indonesia atau bisa bahasa Inggris. Saya contohkan yang bahasa Inggris saja, karena mungkin bisa jadi nanti ada beberapa teman-teman yang pada saat mengikuti langkah awal tadi, ya itu dia tidak diminta untuk menentukan bahasa. Jadi nanti dia masuk ke halaman selanjutnya. Nanti kita atur supaya jadi bahasa Indonesia ya. Nah, ini diklik continue. Nah, bisa jadi nanti pada saat teman-teman mengetikkan localhost, kemudian slash nama domain, atau misalkan tadi localhost kelas slash ya atau garis miring kelas matematika, nanti dia masuk ke sini halamannya. Jadi tidak masuk ke milih bahasa. Tuh. Jadi dibiarkan saja ya, sama aja secara konsep. Jadi kalau yang misalkan tadi bahasa Indonesia jadinya di sini bahasa Indonesia, ya let's go-nya jadi mulai. Kalau yang tidak memilih bahasa Indonesia, let's go. Nanti kita atur supaya bahasa Indonesia ya. Nanti ada di halaman pengaturan. Let's go. Nah, kemudian database name. Nah, ini disamakan dengan nama database yang sudah kita buat tadi. Tadi kita buat nama database-nya adalah DB kelas matematika. Yang ini ya. DB kelas matematika. Nah, username-nya itu biasanya root ya. Kalau diambil dari default SMPP ya, username-nya root, kemudian password-nya dikosongkan. Ya, jadi ini diambil dari SMPP untuk username dan password-nya. Selama username dan password pada SMPP tidak kita otak-atik atau tidak diubah, atau misalkan tadi teman-teman tidak lakukan perubahan, secara default username dan password-nya adalah username-nya root, password-nya kosong, jadi dikosongin. Nah, setelah selesai sampai di sini, kita klik submit atau kita bahasa Indonesia-nya kirim. Nah, kemudian ini yang versi bahasa Indonesia sih ngikutin aja ya, jalankan instalan, pokoknya nanti dia bahasa Indonesia. Ini karena tadi kita di awal milihnya bahasa Inggris, jadi pakai bahasa Inggris. Tapi nanti kalau misalkan teman-teman sudah bahasa Inggris, mau diganti bahasa Indonesia, nanti di halaman admin bisa kita atur ya. Nah, ini kita run the installation. Ya. Kemudian site title. Nah, site title ini untuk nama dari judul web kita, misalkan apa. Kayak di atas-atasnya setiap halaman web itu kan punya judul masing-masing ya. Nah, itu kita buat judulnya. Nah, ini sekali lagi dibebaskan ya. Misalkan kita buat namanya kelas matematikaku atau apalah, disesuaikan dengan kontennya nanti ya. Nah, sebenarnya ini juga nanti bisa kita ubah, bisa kita atur, kita ubah nanti di halaman admin. Ya. Kemudian ini admin, username admin untuk yang di sini ya. Nah, ini jadi username yang di sini ini dipakai untuk nanti kita masuk ke dalam halaman admin WordPress yang digunakan untuk pengaturan halaman, memposting sebuah konten ya. Kemudian membuat post-post baru ya, dan mengatur layout dan lain sebagainya. Jadi username ini nanti yang kita gunakan untuk masuk ke dalam halaman admin WordPress. Nah, jadi biasanya username-nya adalah admin, kemudian password-nya biarkan password yang muncul ataupun yang direkomendasiin di sini. Ya, jadi tidak perlu diganti. Nah, jadi nanti mungkin beda-beda password yang di sini ya. Passwordnya beda-beda. Jadi disesuaikan saja. Tidak perlu diganti ataupun disamakan dengan saya. Nah, untuk mempermudah ini silakan nanti teman-teman copy paste ya untuk username dan passwordnya. Khawatir ketika nanti kita masuk ke dalam halaman admin dari WordPress itu sendiri, teman-teman lupa untuk username dan password. Ya, sehingga mau nggak mau kita harus mengulangi langkah dari awal kembali. Ya, jadi dicatat ya, kalau perlu dicatat ataupun di copy paste di notepad ya, itu nanti silakan bebas apa aja. Nah, yang perlu dicatat itu biasanya yang passwordnya. Nah, ini contoh saya catat di notepad ya.
Nah, ini kita buka Notepad. Nah, ini kita copy paste sini ya sebagai pengingat kita. Nah, your email, ini masukkan email bebas apa saja. Nah, setelah selesai kita klik. Ini dipastikan kalau bisa sih email asli ya. Install WordPress. Nah, jika berhasil nanti akan muncul sukses dan lain sebagainya. Nah, ini di sini nanti biasanya ada diminta untuk menyimpan password yang tadi ya, username dan password yang tadi. Silakan saja disimpan atau diperbaharui. Atau kalau tidak mau ya lain kali juga boleh. Nanti kita gunakan password yang sudah kita copy di Notepad tadi. Nah, setelah selesai kita masuk ke dalam halaman login. Nah, ini sebentar ya. Ini terjadi maintenance. Nah, sudah. Jadi masukkan username atau email address yang tadi ya, username-nya tadi admin, passwordnya ini sama ya kayak yang tadi ini kita bisa lihat. Jadi tanda dolar, B-key dan lain sebagainya ya. Nah, ini kalau misalkan sudah sama atau tadi kita klik simpan, dia akan tersimpan. Jadi di browsernya akan menyimpan username dan passwordnya. Kalau tidak, kalau seandainya ini tidak terisi, ya nanti kita bisa copy paste dari yang di Notepad tadi. Nah, jadi ini disimpan baik-baik agar nanti pada saat pengaturan selanjutnya kita menggunakan username dan password ini untuk masuk ke dalam halaman admin dari web kita. Kita klik login. Nah, jadi sampai di sini kita selesai menginstal WordPress secara offline ya. Untuk selanjutnya kita hanya tinggal mengatur tampilan-tampilan ataupun kebutuhan-kebutuhan terkait dengan web yang mau kita kembangkan atau mau kita bangun ya. Jadi misalkan nanti terkait dengan menu, terkait dengan layouting, terkait dengan warna, terkait dengan memposting sebuah halaman, membuat sebuah halaman, memposting berita dan lain sebagainya, itu nanti melalui halaman admin ini. Ya, jadi ini adalah halaman admin WordPress yang digunakan untuk kita melakukan yang namanya manajemen konten. Makanya kemarin diskusi di awal kita bikin webnya menggunakan CMS ya atau Content Management System yaitu WordPress ya. Jadi WordPress ini salah satu tools yang bisa kita gunakan untuk membangun web tanpa harus melakukan codingan. Jadi kita hanya melakukan pengaturan ataupun kita hanya melakukan manajemen terhadap isi dari konten web itu sendiri. Nah, tadi disampaikan bahwa ketika bahasa yang kita gunakan bisa jadi nanti milih bahasa atau misalkan teman-teman tidak bisa milih bahasa ya atau muncullah halaman selanjutnya tadi. Nah, jadi kalau seandainya misalkan sudah terlanjur seperti ini dan mau mengganti bahasa itu dari menu setting ya. Setting. Jadi kita pilih setting, disorot aja pakai mouse, kemudian pilih general. Nah, jadi tadi disampaikan ya, ini set title-nya tadi di awal diatur, ini bisa kita atur ulang gitu kan. Kalau seandainya misalkan tidak mau judul dari webnya adalah kelas matematikaku, ya ini tinggal diganti, disesuaikan saja. Tagline ini silakan diisi atau tidak, nah, itu bebas. WordPress address ini biarkan. Nah, untuk bahasa itu ada di sini, set language ya. Nah, kita ganti pakai yang bahasa Indonesia. Nah, cari bahasa Melayu, ada ya di bawah ya. Bahasa Jawa, ini bahasa Indonesia. Ya, time zone, nah ini zona dari waktu, itu yang kita pakainya UTC plus 7 ya, kalau nggak salah untuk yang Indonesia. Jadi untuk Indonesia pakainya UTC plus 7. Nah, ini untuk format tanggal, silakan teman-teman mau pakai format yang bagaimana ya, disesuaikan saja pakainya yang mau yang gimana. Ini nanti terkait dengan kebutuhan misalkan ada penanggalan dan lain sebagainya. Sama ini untuk format waktu ya.
Kemudian silakan nanti disesuaikan saja dengan kebutuhan-kebutuhan teman-teman terkait dengan pengaturan general ini. Ya, kemudian klik Save Change. Nah, sampai di sini nanti kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang ada di dalam halaman admin WordPress. Nah, jadi sudah diganti semua ya pakai bahasa Indonesia. Nah, jadi seperti ini caranya melakukan instalasi secara offline WordPress di localhost kita ya. Jadi silakan nanti teman-teman dicoba. Untuk pertemuan diskusi kita hari ini saya cukupkan. Minggu depan kita lanjutkan dengan mengatur konten-konten dari web kita. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.